Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajiannya. Kemudian kita akan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan haid atau dengan mandinya wanita. Yang pertama, laisa 'alal mar'ah an tanqudha dhafirataha li ghuslil janabah. Seorang wanita tidak wajib untuk menguraikan ikatan rambutnya ketika mandi janabat. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, "Qultu, aku berkata, wahai Rasulullah, inni mar'atun asyaddu dhafra ra'si." Aku wanita yang rambutku ini lebat sekali. Dan kuat ikatan rambutnya. Afa anqudhuhu li ghuslil janabah? Apakah aku harus melepasnya atau mengurai ikatan rambutku untuk mandi janabat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la, tidak perlu. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat. Cukup bagi kamu untuk mengguyur ke kepalamu 3 kali guyuran. Tsumma tufidhina alaiki al-ma' fatathurin. Kemudian engkau guyurkan rambut ke badanmu, guyurkan air ke badanmu, maka kamu pun akan menjadi suci. Dari nama Muslim. Di situ Ummu Salamah bertanya, apakah aku harus melepasnya ketika mandi janabat? Beliau Nabi bersabda tidak perlu. Dikarenakan mandi janabat akan sering terjadi, sehingga ketika harus mengurainya akan menimbulkan masyaqqah, kesulitan. Sedangkan kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Masalah yang kedua, wajib menguraikan ikatan rambut ketika mandi haid. Ini dasarnya hadis Aisyah, di mana disebutkan di situ, fa adrakani yaumu Arafah wa ana haid. Maka aku pun mendapati hari Arafah dalam keadaan haid. Lalu aku pun mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, da'i umrataki wanqadhi ra'saki wamtashiti wa ahilli bihajjin. Aku mendapati hari Arafah dalam keadaan aku haid, artinya aku telah selesai haid. Maka aku pun mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, tinggalkan umrahmu dan urai ikatan rambutmu dan menyisirlah dan berihlalah dengan haji. Artinya ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan seperti itu, Nabi SAW memerintahkan untuk menguraikan ikatan rambutnya. Kata Syekh Albani rahimahullah, telah pendapat yang menyebutkan bahwa ketika janabat tidak perlu diurai, sedangkan ketika haid hendaknya diurai, itulah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa perintah Nabi kepada Aisyah itu hanya sebatas untuk istihbab saja, sunnah saja. Yang ketiga, istihbab istimal muktasalah minal haid li firsatan min miskin fi mawdhi'id dam. Disunahkan menggunakan kain yang dicampuri dengan minyak kasturi di tempat darah haid itu. Jadi ketika mencuci darah haid, ketika mandi dan mencuci darah haid, maka hendaknya disumpal dengan kain yang diberikan padanya minyak kasturi. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa Asma bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi haid. Maka Nabi mengatakan, hendaklah salah seorang kamu mengambil airnya dan daun bidara. Yang menunjukkan disunahkan memakai daun bidara. Lalu ia bersuci dan memperbagus kesuciannya. Kemudian ia guyurkan ke kepalanya air. Lalu ia gosok-gosok dengan kuat sampai ke akar-akar rambut. Kemudian ia guyurkan kepadanya air. Kemudian ia ambil kain yang telah diberikan misik, maka ia pun bersuci dengannya.
Ya, di sini menunjukkan bahwa seorang wanita haid apabila telah suci dianjurkan untuk mandi haid dengan menggunakan daun bidara. Kemudian ia menggosok rambutnya dengan kuat. Dan tidak mungkin menggosok rambutnya dengan kuat kalau tidak diuraikan. Dan kemudian menggunakan kain yang telah diberikan minyak kasturi, lalu ia pun mensucikan kemaluannya dengan hal itu. Allahu a'lam.